Pejabat yang akan disumpah dimohon mengambil tempat. Mahkamah Agung Republik Indonesia petikan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1810/GJU/SK.1.3/11 tentang promosi dan mutasi kepaniteraan di lingkungan peradilan umum. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang promosi dan mutasi kepaniteraan di lingkungan peradilan umum. Petikan daftar lampiran keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Nama Johanna Carolina Lekbila, SIP SH 197303151992032001. Pangkat jabatan lama, pembina dalam jabatan panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, golongan 4A. Pangkat jabatan baru, pembina dalam jabatan panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura. Tunjangan jabatan baru Rp1.260.000. Pengambilan sumpah jabatan. Para saksi dan rohaniwan dimohon mengambil tempat. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura berkenan mengambil sumpah. Saudari Johanna Carolina Lekbila SIP SH, berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 18/10/KP4.1.3/11 tanggal 27 November 2023, saudara telah diangkat sebagai panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura kelas 1A. Untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, saudara wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai panitera, bersumpah atau berjanji menurut agama yang saudara anut. Bersediakah saudara mengucapkan sumpah atau janji? Bersedia mengucapkan janji. Dengan cara agama apa? Kristen Protestan. Janji ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali dan perlu disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan mengetahui akan segalanya. Oleh karena itu, memang manusia dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan yang Maha Esa mengetahui apa yang nampak dan yang tersembunyi dari diri saudara sendiri. Dan kepada Tuhan itu jualah akhirnya pertanggungjawaban itu akan saudara berikan. Ikutilah lapas janji yang akan saya tuntunkan ini.
Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian, bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi negara Republik Indonesia, bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang panitra yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Semoga Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Saksi 1, Bapak Tobias Bengkian, Sarjana Hukum. Ibu Graceli M. Manuhutu, Sarjana Hukum. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, kelas 1A. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun 2024, atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan ini melantik Saudari Yohana Carolina Lekbila, SIP SH, Panitra pada Pengadilan Negeri Jayapura kelas 1A. Kami percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sehari-hari sesuai tanggung jawab yang dibebankan di pundak saudara. Jayapura, 11 Januari 2024. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura kelas 1A, Herman Parlubuana Bang, SH MH, MIP 1971 0325 1993 031001. Penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kinerja.
Pejabat yang baru dilantik dipersilakan kembali ke tempat. Amanat Ketua Pengadilan Negeri Jayapura kelas 1A. Hadirin dipersilakan duduk. Yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura kelas 1A, Bapak Marco Erari, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong kelas 1B, Ibu Elizabeth Simatau, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ibu Beauty, serta dengan Bapak Darmi Bukti Karini Sorong, Bapak UMP. Yang terhormat Bapak Ibu Hakim, baik karir maupun ad hoc pada Pengadilan Negeri Jayapura kelas 1A. Demikian juga jajaran sekretaris dan seluruh jajarannya, para kasubag. Demikian juga jajaran panitra dan panitra muda dan seluruh jajarannya, dan para ASN dan seluruh PPN pada Pengadilan Negeri Jayapura, dan secara khusus kepada Saudari Yohana Lekmila, SIP Sarjana Hukum yang baru dilantik, dan keluarga besar yang boleh hadir datang dari Kota Kupang untuk mendampingi beliau pada acara pelantikan yang berbahagia ini. Dan secara khusus juga kepada rohaniawan, kepada Ibu Pendeta yang berkenan boleh menuntun pengambilan janji saudara panitra yang baru dilantik. Pertama, patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena di pagi hari yang indah ini diberikan waktu dan kesempatan yang baik kepada kita untuk boleh sama-sama menyaksikan acara yang luar biasa, yaitu pelantikan Panitra Pengadilan Negeri Jayapura kelas 1A, yaitu Saudari Yohana Lekmila, SIP Sarjana Hukum. Pertama, atas nama pimpinan, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu yang baru dilantik. Kami yakin percaya bahwa peran Ibu Panitra di Pengadilan Negeri Jayapura itu sangat strategis dan sangat menentukan sukses atau tidaknya kinerja pengadilan, karena boleh dikata bahwa pekerjaan kepanitraan itu yang begitu banyak, mulai dari penginputan perkara masuk, kemudian pendaftaran perkara, penetapan hari sidang, dan kemudian pembuatan berita acara dan minutasi perkara itu boleh dikatakan lebih dari 50%. Lebih banyak tugasnya daripada tugas hakim, bahkan sampai kepada penyelesaian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu untuk eksekusi. Semua itu adalah menjadi tanggung jawab atau tidak terlepas dari kelihayan atau kecekatan daripada panitra dalam menjalankan tupoksinya. Karena itu sekali lagi sukses untuk Ibu, karena Ibu dipromosikan dari Pengadilan Negeri Atam 2 kelas 1B langsung melompat menjadi panitra di Pengadilan Negeri Jayapura kelas 1A. Kita tahu memang kalau di Atam 2 perkara tidak terlalu banyak, ya, baik pidana maupun perdata, mungkin tidak sampai 500 per tahun. Tapi di Pengadilan Negeri Jayapura pada laporan tahunan yang lalu, di PN Jayapura kita telah menangani perkara lebih dari 2000 perkara. Jadi bukan lagi di bawah 2000, tapi lebih dari 2000 perkara, dan itu tentunya sangat membutuhkan seorang panitra yang energik, yang luar biasa, dan tentunya tidak terlepas dari perangan dari kesekretariatan sebagai supporting unit. Jadi kesekretariatan itu adalah supporting unit untuk tugas-tugas hakim maupun kepaniteraan. Untuk Ibu Lekmila ini saya tahu bahwa dia itu orang yang berprestasi. Ketika saya pernah jalan-jalan ke Dirjen Badilung, kemudian Ibu Direktur menyampaikan kepada saya bahwa akan ada seorang panitra nanti di Pengadilan Negeri Jayapura. Dia katakan, saya carikan yang terbaik, yang cekatan bekerja, dan waktu fit and proper test dia adalah seorang juara. Wah, saya sangat senang, terima kasih. Cuma dia berkata, tapi yang datang itu adalah seorang wanita. Wah, saya sangat senang. Mengapa katanya? Ya, pertama karena di Pengadilan Negeri Jayapura itu panitra pengganti itu banyak yang wanita atau perempuan.
Jadi kalau panitranya adalah laki-laki mungkin dia melangsungkan. Tapi kalau wanita yang datang, maka mungkin tidak sampai jambak-jambakan saya bilang. Tapi paling tidak bisa bicara dari hati ke hati, kan gitu. Ya, karena kalau jambak-jambakan itu kan lain cerita. Ya, kemudian Ibu Gisa itu ketawa mendengarnya. Nah, Pak KPI adalah saja katanya. Saya tidak tahu orangnya entah siapa itu pada waktu itu. Tahu-tahu benar Ibu Yohana Lekbila. Ibu Yohana Lekbila ini sampai saat ini masih Ketua Koperasi Pegawai Negeri di Pengadilan Negeri Kupang, tidak tergantikan. Padahal tempat yang dia lalui sejak pindah dari IPN Kupang itu sudah di Rote, ketemu waktu itu dengan Ibu Beauty di sana, kalau tidak salah ya. Kemudian ke Selong lagi, pindah ke Selong, dan kemudian pernah juga pindah ke Timur Tengah Utara, tempatnya Pak Wempi sebagai ketua pada waktu itu. Jadi panitranya Pak Wempi, demikian juga panitranya Ibu Beauty. Kemudian setelah itu dia pindah ke Atambua dan sekarang ketemu lagi di sini. Jadi Anda bisa pastikan bahwa kenapa dia bisa dipercaya seperti itu, karena pertama dia memiliki integritas, yang kedua dia memiliki kecakapan dalam bekerja. Dan salah satu koperasi pegawai negeri yang paling sehat di Kupang itu adalah Koperasi Pegawai Negeri PN Kupang. Dan mudah-mudahan nanti di PN Jayapura ini ada koperasi kita tapi tidak terdaftar, ya, tidak resmi, maka nanti mohon bantuan dari Ibu Panitra nanti untuk menghidupkan kembali baik badan hukumnya dan lain sebagainya supaya resmi dia, ya, bukan seperti pinjol, ya, ada pinjol itu. Jadi sekarang ini seperti pinjol, dipotong gaji tapi ya dia seperti itu gitu. Jadi ya kita mau bergerak dengan yang benar. Kemudian yang kedua, tentunya tugas-tugas panitra itu nanti akan berhubungan langsung dengan tugas Pak Wakil selaku koordinator pengawasan. Jadi kalau selama ini saya banyak menjapri di grup dan Pak Wakil lebih banyak lagi menjapri di grup, maka nanti akan berubah. Yang banyak menjapri di grup khususnya untuk kepanitraan nanti adalah Ibu Panitra. Jadi tadi saya sudah katakan kalau Ibu sudah menjapri di grup, tidak juga digubris, japri secara pribadi. Tidak juga digubris, maka dijambak secara pribadi, gitu ya. Maksudnya didatangi secara pribadi, mungkin diajak minum atau makan atau bagaimana. Tapi sampai hari ini belum ada PP atau jurusita yang datang kepada saya mengajak saya makan itu. Makanya saya yakin bahwa tugas-tugas PP yang ada di Jayapura semuanya beres, gitu ya. Walaupun sampai dengan sekarang masih ada tunggakan perkara 38 tahun 2023 yang belum dimutasi, yang sudah mencapai 40 hari belum juga dimutasi. Dan saya sudah dijapri secara pribadi oleh Pak KBT, kalau minggu ini Pak KBT tidak mampu menuntaskan itu dengan panitra yang baru dilantik itu, maka saudara harus menghadap kepada saya, katanya. Nah, jadi sebelum saya dijabat oleh Pak KBT, mudah-mudahan Ibu nanti yang menjabatnya, teman-teman panitra pengganti untuk menyelesaikannya sebelum besok berakhir, karena besok kita Natal sore, sebelum Natal itu sudah selesai. Di PN Jayapura ini pekerjaan tidak terlalu rumit. Di sini hanya dibutuhkan suatu seni bagaimana kita berinteraksi. Waktu saya di Kupang 1 tahun, saya banyak belajar, apalagi daerahnya Ibu Yohana ini adalah dari Alor. Alor itu terkenal karena keindahan alamnya. Jadi kalau Anda pernah pergi ke Biak, maka Alor itu lebih kurang sama dengan Biak. Pak Wakil dulu pernah di sana menjadi KPM. Di Alor itu ada sesuatu yang unik, itu Pantai Mali. Pantai Mali itu di sana itu ada ikan dugong. Ikan dugong itu seperti sapi, sebesar sapi dia, tapi itu ikan bisa diajak bermain. Jadi waktu saya pergi ke Pantai Mali, kemudian kita oleh nelayan membawa kita ke perairan itu dan dipanggil itu ikan. Panggilannya aneh, bin ajaib. Kalau jangan tersinggung ya, panggilannya adalah apa? Maria gitu ya. Mana Maria? Dipanggil Maria gitu ya. Maria gitu. Nah, gitu. Jadi saya tanya, kenapa dipanggil Maria? Padahal itu ikan bukan perempuan, bukan betina. Itu ikan jantan, tapi panggilnya Maria. Nah, katanya supaya dia datang, supaya dia tergoda gitu. Jadi waktu itu kita sudah bermain-main dengan ikan di sana. Kemudian di Alor itu terkenal dengan daerah adat yang sampai sekarang ini Pak Wakil mempertahankan keasliannya, itu Desa Adat Takpala. Di Desa Adat Takpala itu ada beberapa rumah yang sampai sekarang dipertahankan keasliannya,
baik penampakan rambutnya itu persis sama dengan kita orang asli Papua. Gitu. Jadi kemudian waktu itu kita disambut dengan tarian perang, hampir sama dengan yang ada di Papua. Setelah tarian perang kemudian kita diilu-ilukan dan kemudian kita diajak menari bersama bergandengan tangan, ya, dengan mama-mama, dengan nona-nona juga semua ikut bergandengan tangan seiring selangkah. Kita diajari dulu JR dulu sebelum pelantikan, JR dulu, setelah itu langsung main tanpa musik, musiknya adalah akapela, hentakan kaki dan juga ucapan dari mulut, bernyanyi-nyanyi sambil menari, itu luar biasa. Dan pada kesempatan itu juga saya mewawancarai salah seorang penata adat dari Takpala itu, dan intinya adalah bahwa sampai dengan sekarang itu dipertahankan dan telah menarik ribuan pelancong baik dari lokal maupun dari mancanegara. Dan di sana terkenal karena ada Moko. Moko itu jadi kota daerah Mali itu, Alor itu dikenal sebagai 1000 Moko, ya, karena dulu waktu nenek moyang kita datang dari India Selatan, mereka orang-orang Vietnam membawa Moko ke sana dan sampai sekarang mereka pertahankan. Dan kalau dilaksanakan acara masuk minta, ya, melamar, maka yang menjadi kehormatan kalau Moko itu menjadi salah satu benda yang diberikan penghargaan kepada kaum wanita. Itu saya tahu persis itu. Jadi sangat unik pada waktu itu. Kita juga berwisata waktu itu sampai kepada Alor Timur. Alor Timur itu berbatasan dengan lautan Timur Leste. Jadi kalau malam hari itu kita bisa melihat lampu di Timur Leste itu terang benderang. Ya, dan kemudian beberapa objek wisata yang ada di sana, hanya waktu itu ke Pulau Panca belum masuk ke sana. Pulau Panca itu sangat terkenal keindahannya, sama seperti Raja Ampat. Kita di sana bisa diving, bisa menyelam, bisa bermain-main dengan ribuan ikan yang sangat indah. Jadi karena itu saya menyimpulkan bahwa orang-orang dari Alor itu adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, dan sama dengan orang-orang Biak, ya, orang Senuri, bahwa mereka ini adalah termasuk perantau-perantau ulung. Mengapa? Karena kalau mereka bertahan di sana sulit untuk mendapatkan kehidupan, maka mereka harus keluar. Maka salah satunya Ibu Yohana Lekmila ini kalau sampai ke Jayapura, ya, namanya orang Alor seperti itu, ya, benar tidak, Mama? Ya, benar. Karena saya tahu persis itu. Saya sangat suka jalan-jalan, karena saya juga Biak, saya juga jalan-jalan dan saya melihat keindahan alam yang luar biasa. Jadi Nusa Tenggara Timur ini dengan Papua itu hampir lebih sama. Kalau Anda berkata Pak kedua saya keras, mungkin orang Alor juga lebih keras sana, gitu, ya. Dan ibunya sangat tinggi juga, itu saya takut dengan orang Alor itu. Nah, gitu. Jadi jangan coba-coba sama dia, itu maksudnya. Jadi tidak tempatnya untuk adu ilmu dengan mereka, kan gitu. Nah, gitu, ya. Itu mau saya sampaikan. Sekali lagi selamat sukses untuk Ibu, bahwa pengadilan ke depan tidak lagi menerapkan akreditasi penjaminan mutu, tapi akreditasi penjaminan mutu ke depan itu sudah audit kinerja pengadilan berprestasi unggul. Audit kinerja berprestasi unggul itu penilaiannya itu adalah dari SIPP 80%. Jadi fisiknya yang bisa dipoles-poles oleh sekretaris itu hanya lebih kurang 20%. Jadi 80% kinerja kita berprestasi unggul atau tidak itu ditentukan dengan SIPP. Kalau banyak tunggakan-tunggakan, kalau banyak yang telat mutasi, yang banyak telat menunda hari sidang, putusan dan lain sebagainya, edok tuntutan, edok putusan, maka tidak akan mungkin kita menjadi pemilihan berprestasi unggul. Dan mulai 2024 itu ini akan diterapkan, ya Ibu Beauty, ya, benar tidak, ya? Jadi mulai 2024 bukan APM lagi, namanya audit kinerja pengadilan berprestasi unggul. Dan yang juga nanti banyak turun di sana adalah orang Bawas untuk mengaudit bukan hanya kinerja kita, SIPP kita, tapi juga nanti keuangan, ya, penggunaan uang di DIPA 01, DIPA 03 itu nanti menjadi bagian dari pekerjaan itu. Jadi selama ini perlu dia fokus kepada apa yang bisa dilihat, tampilan-tampilan video dan lain sebagainya. Nanti ke depan sudah kepada fokus kepada kinerja kita secara online ataupun SIPP. Karena itu saya yakin Ibu pasti bisa. Apalagi panitera penggantinya banyak yang cantik-cantik di sini, yang ganteng-ganteng, yang ramah-ramah, yang sopan-sopan, semuanya saya yakin bahwa Ibu pasti bisa beradaptasi dengan secepatnya.
Dan kalau ibu juga kesepian, nanti bisa diajak saya jalan-jalan. Ada juga kasus umum bisa diajak jalan-jalan, ya. Bisa, kita akan jalan-jalan nanti. Kalau perlu hari Sabtu besok kita pergi ke Kampung Depapre, Tamdan Musuh. Itu indah sekali, ada pelabuhan di sana, ya. Nah, itu, ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Sekali sukses. Terima kasih untuk kehadiran keluarga yang boleh datang dari Kota Kupang, Kota Kasih. Saya sangat tergabung-gabung di Kota Kupang. Saya 1 tahun 1 bulan di sana. Saya banyak makan CI di sana, ya. Ada CI sapi, ada juga CI roda 4, ya, yang kecil-kecil itu. Nah, itu sangat unik itu. Yang kita sudah nikmati sedemikian rupa. Dan kemudian saya sangat tergabung-gabung dengan orang Kupang itu paling hormat dengan siapapun juga. Dan sampai sekarang ini selama 1 tahun saya di sana, saya tidak pernah melihat orang Kupang itu menjadi pengemis di jalanan. Bersih semuanya, tidak ada. Itu yang paling salut saya dengan mereka. Selain hormat kepada tamu dan cepat menerima tamu, kalau kita datang itu langsung dikalungkan pekan-pekan adat dari Kupang, berbagai adat di sana kan luar biasa. Ada Sumba, ada Alor, ada Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, ada Rote lagi, lebih keren lagi. Ya, itu pasti jadi penerimaan orang Kupang itu terhadap orang-orang yang bertugas itu di daerah itu sangat luar biasa. Saya sangat salut, dan ketika ibu datang di sini kita terima dengan lapang dada. Yakin percayalah kita bisa bekerja sama dengan saya, dengan Pak Wakil, dengan teman-teman hakim, ya, dengan panitera jurusita, dan demikian juga dengan sekretaris. Dan supaya nanti diintensifkan penyerapan dana DIPA 03, dan DIPA 03 sudah ada persidangan kita nanti sidang keliling. Sudah ada anggarannya 50 juta dari Mahkamah Agung. Nah, nanti koordinasi dengan Pak Wakil, koordinasi dengan Humas, dan koordinasi dengan Umum Keuangan. Nanti untuk kita bisa sidang catatan sipil permohonan-permohonan itu di Kabupaten Jayapura, di Kota Jayapura juga, supaya dananya bisa terserap. Saya yakin Ibu pasti bisa untuk itu, dan mohon kerjasamanya rekan-rekan semua untuk mendukung kinerja panitra ke depannya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Ketua PN Sorong. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk Rauniawan. Terima kasih untuk semua keluarga. Kakak dari Ibu Juliana yang baru dilantik. Tuhan memberkati kita semuanya. Sukses untuk kita semuanya. Saya akhiri sambutan saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Kami mengucap syukur atas anugerah hidup yang Tuhan bagi kami untuk bekerja berkarya melayani dalam dunia ciptaan. Terima kasih Bapak. Di hari ini di kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 Jayapura telah melaksanakan acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan panitera yang boleh berlangsung dalam tuntunan. Terima kasih. Saya mendoakan untuk Ibu Panitera, Tuhan berkati, beri hikmat, kemampuan tugas pelayanannya di tengah-tengah masyarakat. Mengatur tengah keluarga dan pribadi, Bapak yang memberkati. Berdoa untuk Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Jayapura, berkati pada pengabdian dan seluruh tanggung jawabnya diberkati bersama dengan semua para panitera, para hakim dalam melaksanakan tugas. Tuhan beri kemampuan hikmat bagi mereka, semua pejabat yang ada, dan semua karyawan-karyawati pada kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 Jayapura dalam berkatan lindungan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Kota Jayapura dapat bekerja dan melayani. Tuhan berkati kota ini, biar ada kedamaian selalu tercipta, kami boleh bekerja dan melayani. Terima kasih Bapak. Doakan untuk seluruh aktivitas dalam kantor di sini, Bapak yang kamu berkati. Semua tanggung jawab dalam menjalani tahun 2024 pada kantor Pengadilan Negeri Jayapura dalam lindungan dan penyertaan-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, dan biarlah kehendak menjadi. Terpuji-pujian Kau Bapa, kini kal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, yang saya kasihi Ibu Pendeta, yang mulia Pak Wakil dan Bapak Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, baik yang hakim karir maupun hakim ad hoc, yang saya kasihi, yang saya cintai Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Ibu Beauty, yang saya hormati Pak Sekretaris, para pejabat fungsional, struktural pada Pengadilan Negeri Jayapura, staf maupun PPNPN yang hadir di tempat ini. Jadi Pak Ketua, saya
saya dari Kupang datang bawa 2 orang saudara. Cuman karena laki-laki saya suruh mereka bereskan dulu saya punya rumah dinas, biar saya saja yang datang karena esok mereka sudah harus balik. Jadi shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi tentang kampung saya di Alor itu baru hari ini juga saya dengar, Pak. Karena saya sendiri orang Alor, tapi saya tidak pernah ke Alor. Lalu kalau saya pergi di sini saya lihat ada Pak WMP, ada Ibu Beauty, saya rasa saya di NTT. Tambah Pak Ketua punya cerita lagi, NTT banget. Saya di Kupang ini seperti begitu karena Pak WMP sama Ibu Beauty saat saya masih di PN kelas 2 sebagai panitra, pimpinan saya adalah Pak WMP dan Ibu Beauty. Di sini saya datang di sini lagi dapat ketemu lagi berdua lagi. Jadi saya minta terima kasih banyak. Lalu saya perkenalkan dulu, nama saya Yohana Carolina Legbila. Saya biasa dipanggil Yoka. Saya asli orang NTT. Yang menyangkut status, saya memilih untuk tidak menikah. Jadi ini pertanyaan nanti jangan tanya-tanya lagi kenapa begini, kenapa begitu. Ini sudah yang pertama sampai dengan nanti saya pindah begini sudah. Ya. Lalu saya Pak Ketua begitu dapat lulus kelas 1A, saya langsung berpikir bahwa saya orang NTT, tidak mungkin dapat di Jawa, tidak mungkin dapat di Bali. Kami NTT pengalaman dari teman 2 sebelumnya itu dapat tidak di kawasan Indonesia Timur. Lalu saya lihat di website PNPN, kayaknya di PN Jayapura sudah agak lama panitranya. Kalau di tempat-tempat lain baru sama dengan saya waktu saya pindah dari Selong ke ini kayaknya Jayapura bisa saya masuk ke situ. Seperti itu sehingga saya sudah bersiap untuk kawasan Indonesia Timur. Paling dekat adalah Pengadilan Negeri Kupang, paling jauh adalah Pengadilan Negeri Jayapura. Saya berpikir pasti bisa 2 tahun lah di sini. Tapi kalau tadi mendengar Pak Ketua cerita ketemu Ibu Dirpapu lalu katanya saya juara, berarti saya yakin 1 tahun. Makanya tadi saya bisik sama Ibu Ketua PN Sorong, pokoknya tahun depan begini saya sudah harus ada di PN Kupang atau di PN Mataram. Saya yakin itu, tapi rencana Tuhan kan lain dengan kita punya rencana, jadi semua itu baik. Lalu begitu saya dapat TPN, dapat di Jayapura, yang ada dalam hati dan pikiran saya hanya dua nama. Satu Raja Ampat, yang kedua ada satu kota yang bilang cantik banget, kota Kuala Kencana. Jadi semua teman-teman saya di NTT, kalau kau tidak foto atau tidak ada video di itu 2 tempat, kau belum ke Papua. Jadi rencana pertama saya adalah saya harus lihat itu tempat. Yang kedua baru saya akan bekerja bersama-sama dengan semua kita yang ada di PN Jayapura. Lalu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa ada 38 ya Pak ya yang belum menotasi. Nah ini teman-teman di bagian kepanitraan ini hari pertama sudah langsung tipu saya. Karena kemarin saya masuk dari ruang ke ruang, saya bilang Pak Sekretaris antar saya dari ruang ke ruang. Di ruang saya tanya, pegang berkas ada tumpuk. Ini saya lihat berkas ini kenapa belum minutasi? Tidak Bu, semua yang sudah putus sudah minutasi. Ini yang sedang berjalan. Ternyata masih ada 38. Jadi apalagi esok Natal, kalau misalnya ditagih oleh KPT, lalu ini saya tanya dulu. Sebelum ini pernah ada paniter perempuan di PN Jayapura atau belum? Apalagi saya yang pertama, lalu anak buahnya katanya perempuan-perempuan. Jadi setelah ini saya minta waktu mungkin 15 menit. Saya cuma mau tahu yang 38 itu siapa-siapa punya. Lalu yang siapa-siapa punya itu kita bakal dulu di ruangan saya ya. Kita selesaikan yang itu, baru nanti hari Sabtu kalau beres, hari Sabtu saya bisa jalan-jalan. Tapi kalau tidak selesai saya juga tidak mau ya. Kita selesaikan dulu supaya Pak Ketua jangan ditanya oleh Pak KPT saat Natal juga ditanya, ini kan repot ya, kan kita malu panitranya perempuan. Saya akan bekerja bersama-sama dengan semua keluarga besar di sini, mulai dari pimpinan Pak Ketua, Pak Wakil dan seluruhnya. Semoga dengan bekerja bersama-sama yang saya inginkan adalah semoga kinerja saya disenangi oleh pimpinan, oleh Pak Ketua dan Pak Wakil. Kalau kinerja saya disenangi oleh Pak Ketua dan Pak Wakil, maka saya yakin saya sudah bisa menjadi contoh yang baik atau role model bagi semua bawahan saya yang ada di bagian kepanitraan, para panut, para PP, jurusita berganti, PNS maupun PPNPN yang ada di bagian kepanitraan. Jadi
yang kemarin sudah tipu sebentar sudah bisa jujur dan seterusnya jujur. Jadi kita sama-sama bisa bagus lah karena kinerja kita yang dinilai sekarang bukan APM lagi ya, supaya Pak Ketua punya nama juga bagus gitu. Pengadilan Negeri Jayapura ke depannya lebih bagus lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Saya susah ini. Pak izin agak ke tengah. Oke, 1, 2, 3 lagi, 1, 2. Oke, Pak. Pak,